Hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita dengan chapter 9. Judul dari chapter 9 adalah Software Testing Strategi. Definisi dari software testing strategi adalah mengintegrasikan suatu desain teknik testing software ke dalam urutan sequential yang terencana yang menghasilkan konstruksi software dengan sukses. Nah, di sini ada dua istilah, satu verifikasi dan yang kedua adalah validasi. Kita mau melihat apa sih bedanya antara verifikasi dan validasi. Yang pertama, verifikasi. Verifikasi adalah sekumpulan aktivitas yang menjamin software diimplementasikan dengan benar pada fungsi tertentu. Pertanyaan pada verification adalah biasanya seperti ini. Are we building the project right? Yang kedua adalah validasi, sekumpulan aktivitas yang menjamin software sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pertanyaannya biasanya seperti ini. Are we building the right product? Nah, saya akan berikan contoh perbedaan antara verifikasi dan validasi. Misalnya, kita seorang kontraktor yang membangun rumah. Nah, misalnya kita bangun kamar mandi di beberapa kamar mandi dalam satu rumah. Nah, untuk verifikasi adalah pertanyaannya adalah apakah kamar mandi yang kita buat itu sudah berfungsi dengan baik, misalnya airnya udah jalan, showernya jalan semua gitu ya, saluran-saluran pembuangannya juga semuanya udah jalan. Jadi apakah kita membuat suatu project dengan benar? Sedangkan validasi pertanyaannya adalah apakah kita sudah betul membangun kamar mandinya 3? Mungkin saja kita bangun kamar mandinya 2 atau 3, padahal sebenarnya yang pemilik rumahnya hanya butuh 1. Jadi kita membangun kamar mandi terlalu banyak. Jadi apakah kita membuat produk yang sesuai dengan yang kebutuhan oleh konsumen atau bukan? Contoh lain adalah misalnya saya membuat mobilnya sedemikian canggih, mobilnya bisa memiliki fungsi dapat mengikuti mobil di depannya. Jadi kita misalnya sudah pegang, nggak mau pegang setir, kita tekan satu tombol yang mempunyai fungsi mobil kita mengikuti mobil depannya ke kanan, mobil depannya ke kiri, mobil kita mengikuti. Verifikasinya adalah apakah kita membuat fungsi tersebut dengan baik? Artinya mobil yang kita buat itu mempunyai fungsi mengikuti mobil di depan berjalan dengan baik. Misalnya depannya belok, kita ikut belok, depannya ngerem, kita ikut ngerem, mobil di depannya ngegas lebih cepat, apakah mobil kita juga ikut lebih cepat? Itu verifikasi. Sedangkan validasi adalah apakah memang fungsi tersebut dibutuhkan oleh konsumen, apakah fungsi mobil yang kita buat itu mampu mengikuti mobil yang di depannya itu ternyata memang dibutuhkan oleh konsumen atau tidak. Itu namanya validasi. Software testing itu mempunyai ada 3 kesalahan persepsi yang sering dilakukan. Ya, pertama, pembuat software tidak perlu melakukan testing apapun. Udah bikin programnya, udah di-run, udah pasti jalan gitu. Kita udah run, kita coba, udah pasti jalan. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah kita memberikan kepada sembarang orang untuk melakukan pengetesan. Kita pikir siapapun juga bisa melakukan pengetesan software. Kesalahan yang ketiga adalah pengetes hanya terlibat saat dites dimulai. Itu seharusnya pengetes itu terlibat sebelumnya. Berikutnya adalah software testing strategi. Kalau kita masih ingat dulu chapter 1 ada waterfall life cycle. Mulai dari kita ngedesain, yang pertama itu sistem requirement atau sistem engineering. Nanti kita desain lalu coding gitu ya. Jadi kita merencanakan dulu dari atas sampai ke bawah. Mungkin kalau yang lupa bisa dilihat lagi chapter 1 atau chapter 2 tentang life cycle. Salah satunya adalah classical life cycle atau waterfall life cycle. Nah,
Demikian pula pengetesan. Pengetesan itu ada 4 yang penting itu. Unit test di pengetesan yang paling kecil, integration test, validation test, dan terakhir adalah system test. Oke, kita akan lihat keempat testing strategi ini. Yang pertama, unit testing itu fokus pada unit terkecil dari software. Jadi satu bagian dari software kita tes satu per satu. Satu bagian dari setiap software kita tes satu per satu. Tentunya kalau kita mengetesnya bagian kecil, tentu software yang kita buat itu ada hubungannya dengan modul atau software yang lain. Nah, software yang lainnya itu harus dikasih input dalam tanda petik bohong-bohongan gitu ya. Jadi kita kasih input dummy namanya. Demikian pula nanti outputnya. Outputnya apakah hasilnya bisa diolah atau tidak, itu namanya adalah stub. Jadi driver itu input dummy-nya, stub itu hasilnya. Jadi unit testing itu mengetes coding dari level yang paling kecil. Yang kedua adalah integration testing. Integration testing merupakan sistematik teknik pada pengetesan struktur program serta interface. Ada 2 macam integration testing. Yang pertama adalah top-down integration dan yang kedua adalah bottom-up integration. Oke, contohnya adalah seperti ini. Suatu software biasanya terdiri atas banyak modul. Misalnya, saya punya software A. Software A ini terdiri atas modul B, modul C, modul D. Modul C terdiri atas modul E, modul F. Modul D terdiri atas modul G dan modul H. Jika kita melakukan integration testing dengan cara top down, maka pengetesan yang kita lakukan itu dari atas ke bawah. Jadi kita tes dulu. A dengan B kita integrasikan, kita tes. Berikutnya A, B, dan C diintegrasikan. Berikutnya A, B, C, D diintegrasikan. Berikutnya A, B, C, D, E diintegrasikan. Berikutnya A, B, C, D, E, F diintegrasikan. Berikutnya A, B, C, D, E, F, G. Dan yang terakhir adalah test case terakhir adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi dari atas ke bawah. Itu namanya top down integration. Sedangkan untuk bottom up itu dari bawah ke atas. Jadi kita lakukan integrasi, digabungkan integrasi itu dari bawah dulu. Test case pertama adalah modul E dan modul F diintegrasikan. Test case kedua modul E, modul F, modul G diintegrasikan. Test case berikutnya modul E, modul F, modul G, modul H diintegrasikan. Test case yang keempat modul E, F, G, H, B. Berikutnya E, F, G, H, B, C, dan seterusnya. Jadi dari bawah ke atas itu bottom up. Ini testing strategi yang kedua ya, integration testing. Yang ketiga adalah validation testing. Mungkin tadi saya baru jelaskan beberapa saat yang lalu bedanya antara verifikasi dan validasi. Sekali lagi, mungkin takutnya ada yang lupa, verifikasi itu kita melakukan pengetesan apakah software atau fungsi yang kita buat itu sudah berfungsi dengan baik atau belum. Sedangkan validation testing itu adalah mengetes apakah software yang kita buat itu sesuai dibutuhkan oleh konsumen atau tidak. Ada 2 langkah karena berhubungan dengan konsumen, itu biasanya alpha testing dan beta testing. Suatu software yang baru kita buat, langkah pertama adalah alpha testing, dites oleh konsumen yang terpilih dan diawasi oleh pembuat software. Hal ini dikarenakan softwarenya biasanya masih mentah, softwarenya masih belum matang, sehingga kalau dilakukan beta testing itu disebar ke banyak orang, itu mungkin bisa membuat jelek nama si pembuat softwarenya. Jadi biasa dilakukan dulu oleh sejumlah konsumen yang kecil yang sudah dipilih dan diawasi oleh pembuat software. Jika sudah lolos alpha testing, maka dilakukan pengetesan yang lebih besar, yaitu namanya beta testing. Beta testing dilakukan oleh banyak konsumen dan karena sudah disebar ke banyak orang sehingga tidak mungkin bisa diawasi oleh, maaf ini bukan konsumen, tidak bisa diawasi oleh pembuat software. Ya, ini pembuat software. Jadi ini pembuat software itu beta testing. Jadi dilakukan oleh 2 langkah, alpha dan beta testing. Berikutnya langkah yang keempat dari software testing strategi adalah system test. Nah, system test itu biasanya sudah holistik, menyeluruh.
Jadi menggunakan sekumpulan tes berbeda yang bertujuan untuk mengecek semua proses dalam software tersebut. Biasanya kita coba dengan berbagai lingkungan yang ada. Kita coba ke satu operating system, ganti komputer, dan seterusnya. Di tes sistemnya yang kita buat jalan atau tidak. Jadi sekali lagi, untuk software testing strategi itu ada 4. Unit testing 1, 2 integration testing, 3 validation testing, 4 system testing. 4 hal ini adalah 4 hal yang harus dilakukan untuk melakukan software testing strategi. 1, 2, 3 validation, 4 system test. Nah, di luar itu ada beberapa software testing lainnya, tapi di sini tidak termasuk hal yang wajib. Yang pertama adalah recovery testing. Recovery testing itu mengecek apakah jika terjadi suatu error, komputernya atau software yang kita buat tuh ngehang atau enggak. Sebagai contoh misalnya, kalau kita misalnya bikin software untuk game di handphone, tahu-tahu internetnya putus, apakah ada tombol misalnya bisa balik ke depan lagi, atau save, atau tiba-tiba ngehang? Atau hal yang lain, misalnya kita buat software yang mampu ngeprint, tiba-tiba waktu ngeprint misalnya kertasnya macet, kusut gitu ya, macet. Apakah softwarenya juga ikut ngehang? Atau di softwarenya muncul satu layar tulisan printer jam atau kertas di printer macet, tekan OK, tekan cancel. Nah, kita pengen ngecek apakah software tersebut menggunakan untuk recovery testing itu mengecek apakah software tersebut mampu menanggulangi hal-hal yang tidak diduga. Tentu bukan berarti hal tersebut tiba-tiba jadi benar, tetapi jangan minimal software yang kita buat tidak ngehang. Berikutnya yang kedua adalah security testing. Ya, ini B. Maaf, ini B. Yang kedua ini C, ini D. Yang kedua adalah security testing. Mengecek apakah adanya software yang kita buat itu bisa dihack oleh orang enggak. Nah, untuk security testing biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan bantuan hacker. Kalau kalian sudah kuliah keamanan sistem informasi, kalau yang namanya hacker dengan cracker itu beda ya. Mungkin image bagi kita hacker itu jelek, orang yang suka ngebobol sistemnya bank misalnya. Nah, itu sebenarnya bukan hacker, namanya itu cracker. Hacker itu memang dia membobol satu sistem tapi dengan tujuan positif. Makanya biasanya dikasih nama white hat hacker. Hacker bertopi putih. Memang ada yang satu lagi black hat hacker, itu yang ceritanya yang tanda petik yang jahat gitu ya. Nah, banyak orang berprofesi sebagai white hat hacker. Jadi membantu suatu institusi, perusahaan itu ngecek apakah sistem yang dibuat itu bisa dibobol atau enggak. Nah, kalau mereka bisa bobol, mereka bisa kasih tahu ke si pembuat softwarenya bagian mana saja sih yang bisa dibobol gitu ya, untuk bisa diperbaiki. Yang C adalah stress testing, mengecek pada saat abnormal kondisi, misalnya datanya sangat banyak, atau misalnya si komputernya atau servernya dipasang di tempat yang ekstrim suhunya panas atau suhunya dingin. Jadi dilakukan pengetesan pada kondisi-kondisi ekstrim, bisa secara fisik, suhu, angin, atau secara non fisik, misalnya datanya yang sangat banyak, datanya yang berlebihan misalnya. Apakah software yang kita buat itu tetap jalan atau enggak? Misalnya, kalau misalnya pada handphone misalnya, kita tekan tombol touchscreen-nya sedemikian cepat, misalnya di tangannya sedemikian cepat tekan tombol pada keyboard touchscreen, apakah komputernya si handphonenya ngehang atau enggak? Itu namanya stress testing. Dan yang terakhir adalah performance testing, yaitu untuk mengecek runtime performance. Ya, performance itu bisa kecepatan, bisa memori yang digunakan, macam-macam. Jadi sekali lagi, ini software testing itu tadi ada 4 ya. Unit testing, integration testing, validation testing, system test itu yang wajib. Nah, ini yang tidak wajib ada 4 juga: recovery testing, security testing, stress testing, dan performance testing. Nah, setelah dilakukan pengetesan, misalnya tiba-tiba ada error. Tentu proses error tersebut harus dihilangkan. Nah, proses menghilangkan error jika pada saat software testing ditemukan adanya error, kita sebut dengan debugging. Nah,
Pada debugging, ada dua kemungkinan yang terjadi adalah penyebab error ditemukan lalu diperbaiki atau dihilangkan. Itu yang tujuan kita gitu ya. Tetapi ada kemungkinan pula penyebab error tidak ditemukan. Nah, tentu kita tidak mungkin merilis satu software yang masih ada error. Nah, bagaimana mengatasi hal ini, penyebab error yang tidak ditemukan? Solusinya adalah dilakukan tes lainnya. Kita coba dengan berbagai macam tes yang kita rancang sedemikian rupa untuk mempermudah menemukan penyebabnya error. Jadi tetap nanti ujung-ujungnya adalah errornya harus ditemukan. Dengan cara adalah melakukan tes-tes lainnya. Oke, demikian chapter 9. Sekian dan terima kasih.